Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas dengan NIM 1198030105 dari kelas Sosiologi C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang mata kuliah agama dan politik berkenaan dengan Islam dan Islamisme. Nah, di sini saya maknani bahwa Islam itu adalah bagian dari agama gitu ya. Dan Islam ini adalah merupakan suatu doktrin agama yang mana sangat kuat. Mungkin mayoritas di Indonesia sendiri adalah mayoritas Muslim. Dan juga kaitannya dengan Islamisme, ini adalah suatu bentuk gerakan yang dimana gerakan ini berfokus pada ranah-ranah promotor daripada Islam sendiri. Untuk apa? Untuk kepentingan. Nah, di sini saya mengutip bahwa di suatu jurnal berkenaan dengan kata Islam bukan agama politik, tetapi Islamisme memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik. Ini maknanya apa? Karena Islam itu adalah Islam tersendiri, tidak ada sangkut paut dengan apapun. Islam lahiriah, zuhiriah maupun batiniah, Islam yang apa? Dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan antara dengan politik itu, dengan kepentingan negara. Disinilah terjadi daripada promotor daripada Islamisme yang memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik itu sendiri. Di bawah saya akan jelaskan. Di sini saya menyimpulkan bahwa di dalam jurnal kelompok Islamisme adalah kumpulan Muslim yang patuh. Patuh di sini adalah terhadap ajaran Islam tersendiri, namun mereka sangat ekstrim atau liberal, statis dan kaku dalam memahami ajaran Islam secara kealquran, serta menolak golongan Muslim lain yang berbeda dengan paham Islam yang sudah mereka anut. Karakteristiknya diantaranya salah satunya kelompok Islamisme itu ada dan muncul di Indonesia tersendiri, tidak terlepas dari pengaruh penyebaran ajaran Islam, diantaranya Islam dunia ya, yang sering difamiliarkan yaitu Al-Ikhwan Al-Muslim atau Al-Ikhwanul Muslimun yang didirikan oleh Hasan al-Banna, beliau di Mesir pada tahun 1928. Nah, kelompok Islamisme merupakan kelompok Muslim yang pertama, dan ini tuh ada sebelum yang kita kenal itu Islamisme sekarang. Nah, kemudian adanya kelompok-kelompok Muslim lain di Indonesia seperti kelompok post-Islamisme, kelompok Islam liberal, dan kelompok Islam moderat, kelompok Islam progresif. Ini ada bermacam-macam gerakan yang mengatasnamakan Islam seperti itu. Kemudian selanjutnya, Islamisme adalah pemahaman agama Islam dan tentunya dalam bentuk tatanan sebuah negara, diantaranya yaitu negara Islam. Jadi ada maksud terselubung dari gerakan Islam yang berpolitik seperti itu. Nah, kelompok Islamisme ini telah mengidolakan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tentunya pada waktu itu kita kenal bahwa peristiwa Madinah sangat familiar di dalam sirah-sirah Nabawiyah seperti itu. Bahwa di dalam Madinah ada disebut peristiwa Piagam Madinah yang mana itu menyatukan antara umat-umat beragama dengan umat-umat selain daripada agama Islam. Kemudian mereka berupaya untuk mengembalikan praktik berislam pada zaman sekarang untuk kembali seperti praktik berislam pada zaman dulu, gitu, seperti itu. Jadi itu landasan dasarnya. Kemudian di sini saya mencantumkan tokoh-tokoh Islamisme di dunia. Contohnya adalah Hasan al-Banna seperti Said Qutb, kemudian Abdul Qadir Audah, Yusuf al-Qaradawi asal dari Mesir,
Kemudian ada Abu Al-Ala Al-Madudi asal dari India. Kemudian tidak lupa Usamah bin Muhammad bin Awad bin Ladin asal Riyadh. Nah, tepatnya di Arab Saudi. Jadi konteksnya itu adalah dari timur seperti itu. Nah, kemudian tidak terlepas dari di Indonesia juga yang kita kenal adalah tokoh Kartosuwiryo dan masih banyak lagi. Kemudian di sini mencantumkan 3 perbedaan yang sangat mendasar dalam rangka mencari pemahaman terhadap Islamisme. Di antaranya, pertama, agama politik dan problematika tatanan politik, di mana Islamisme itu berasal dari politisasi agama. Tentunya kita pahami bahwa yang kita sekarang refleksikan bahwa Islamisme itu seperti apa, diantaranya adalah politisasi agama seperti itu. Nah, kemudian Islamisme terdiri atas Islamisme institusional atau anti kekerasan dan Islamisme jihadis, kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu sendiri. Namun antara keduanya memiliki ambisi yang sama, diantaranya tatanan negara Islam. Tujuan yang bertujuan itu sama, yaitu mendirikan negara syariat seperti itu. Atau yang kita pahami mendirikan negara daulah Islam seperti itu. Kemudian Islamisme ingin mengganti sistem rezim yang menurutnya mereka kepada sistem yang totaliter. Kemudian yang ketiga yaitu politisasi agama merupakan fenomena global. Sebenarnya bukan permasalahan lagi nasional, tentunya adalah permasalahan internasional. Di sini banyak ditompangi bahwa Islamisme ini dijadikan sebuah politisasi daripada agama. Nah, di mana Islamisme dalam menjadi contoh pentingnya Islamisme adalah politik yang kita ketahui tadi diagamisasikan. Nah, berangkat dari itu banyak kita lihat bahwa di kasus-kasus Indonesia tersendiri fenomena-fenomena ini menjadi familiar seperti itu, bahwa di Islam Indonesia itu bermacam-macam, tidak terlepas dari agamanya seperti itu. Nah, di sini itu apa yang kita ambil bahwa kelompok di dalam kelompok itu senantiasa ada seperti itu, dan tergantung pada tujuan akhir gitu. Dibedakan dalam tujuan akhir. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa di dalam summary saya intinya gitu ya, tidak setiap metode penyebaran dakwah Islam di Indonesia ini atau di dunia ini kita judge bahwa sebagai gerakan Islamisme, kan tetapi setiap gerakan Islamisme bernuansa gerakan politik. Mengapa seperti itu? Karena apa, di dalam Islam itu sebetulnya itu di dalam Islam itu banyak Islam adalah sebuah ideologi. Islam adalah sebuah kepercayaan yang mana di dalamnya terdapat ada aturan-aturan yang dibina bahwa ketuaan, kemudian daripada tata cara mengelola kehidupan sosial maupun budaya, ekonomi dan politik tersendiri. Nah, disinilah mungkin saja terjadi bahwa Islam ini sebagai identitas gitu ya. Jadi istilahnya Islam ini dimotori sebagai sarana politik. Banyak kasus-kasus yang di Indonesia seperti yang familiar itu adalah TI gitu. Seperti itu. Nah, saya menyimpulkan tidak setiap metode penyebaran dakwah Islam itu kita jadikan sebagai gerakan Islamisme, akan tetapi setiap gerakan Islamisme bernuansa gerakan politik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang presentasi terkait dengan Islam dan Islamisme. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila terdapat kesalahan, mungkin itu pure dari saya pribadi, kebodohan saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.